Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, kita jumpa lagi. Kali ini kita kembali lagi berbincang masih seputar era digital dan bagaimana penguasaan literasi kita terhadap para pendidik, orang tua untuk mengayomi dan mendampingi anak-anak kita. Sebetulnya kebutuhan perubahan zaman bukan untuk hanya anak-anak kita, tetapi lebih kepada kebutuhan perubahan untuk para orang tua dan para guru. Mengapa demikian? Kalau anak-anak kan memang sudah dia terlahir dengan zamannya. Dia secara otomatis dia familiar, secara perlahan dia akan menguasai teknologi karena memang sudah menjadi dinamika kehidupan dia. Tetapi kita ini yang sudah terlahir lebih awal, yang tidak sejaman dengan zaman digital, tidak sejaman dengan era milenial, tentu ini menjadi berat. Dan inilah sebabnya mengapa banyak keresahan para pendidik, keresahan para orang tua yang bermunculan akhir-akhir ini dan belum mendapat jawaban yang menyenangkan atau belum mendapat solusi yang menenangkan batin para orang tua dan guru pada umumnya. Ya, kalau kita ingin lebih bijak ya, kita ingin lebih meningkatkan kesadaran kita bahwa ketika zaman berubah, apakah kita harus bersedih? Tidak. Kalau gelisah, iya, tetapi harus gelisah itulah yang menjadi motivasi kita untuk bangkit. Kita harus membuat diri kita ini tertantang dengan kewajiban merubah diri kita menjadi lebih peduli, menjadi lebih bijak, lebih sabar, lebih semangat untuk beradaptasi dengan dunia baru. Karena era sekarang ini semuanya serba baru. Era kehidupan manusia itu sangat dekat dengan yang namanya elektronik. Hari ini kalau kita mau makan apapun itu bisa memesan pakai akun GoFood. Hari ini kalau kita mau membaca literatur dari dunia manapun dengan bahasa apapun, kita bisa membuka akun di Google Cendekia. Hari ini kalau kita mau menulis buku, mau menulis jurnal, mau menulis karya ilmiah, kita tidak lagi harus keluar rumah. Kita tidak harus lagi ke toko buku. Kita tidak lagi disibukkan harus bolak-balik ke perpustakaan secara offline. Tetapi semuanya sudah dengan mudah kita bisa akses. Inilah zamannya. Di satu sisi, kalau misalnya kita masih sibuk dengan kegelisahan diri kita, dengan keterbelakangan kemampuan IT kita, ya tidak akan pernah selesai permasalahan ini. Berarti ini adalah permasalahan diri kita secara personal. Maka mari kita selesaikan diri kita sendiri, kita selesaikan permasalahan diri kita sendiri, dan jangan terlalu lama untuk gelisah dengan keadaan. Mari kita berusaha bangkit. Kita mencoba secara perlahan dengan segala macam cara yang positif tentu saja ya. Kita lakukan untuk bagaimana kita bisa mengakses diri kita menjadi lebih kekinian. Maksudnya ya, kita tidak bisa berdiam diri, teman-teman ya. Kita tidak bisa berdiam diri, Bapak Ibu sekalian. Apa yang ditunggu? Zaman semakin maju, semakin penuh dengan intrik-intrik yang menyertai zaman itu. Kemajuan yang berbagai macam motif. Kemajuan di bidang peradaban, kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan di bidang aplikasi online. Itu sudah sangat bermunculan
tanpa henti. Karena ini memang sudah mengglobal dan dia akan menjadi mengkristal sebagaimana hidup ini terwarnai dengan kehidupan yang serba online, yang serba digital ini. Berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyadari. Kesadaran ini adalah kunci utama bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan hidup dan berdamai dengan keadaan dan meninggalkan kegelisahan akibat perubahan zaman. Gadget bukan tantangan bagi kita, tetapi disadari pula bahwa efek negatif terhadap generasi kita yang masih belia, generasi alfa, itu juga ada. Tidak bisa kita nafikan itu. Bagaimana kita bisa membangun harmonisasi kepada diri anak kita? Bagaimana perkembangan otak dirinya bertumbuh dengan kemampuan penguasaan teknologi yang mumpuni. Tetapi tugas kita bagaimana menjadi pendamping yang bisa mencerahkan hati dan jiwa dia, supaya keimanan ini dalam dirinya tetap bertumbuh seiring dengan pertumbuhan teknologi. Jadi harus berdampingan. Jadi kita menggairahkan anak kita mencintai kehidupan sosial, karena tadi dikatakan bahwa dunia digital membuat anak itu kurang bersosialisasi dengan masyarakat luas. Jejaring sosial itu adalah dunianya, tetapi kehidupan sosial bermasyarakat itu bukan tipenya. Nah, di sini kita punya fungsi bagaimana bisa menjadi perisai antara semua permasalahan terhadap dunia zaman anak-anak milenial ini, terutama kepada anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Jadi sekali lagi teman-teman, gelisah silakan, tetapi gelisahnya yang menjadi motivasi untuk kita bangkit. Karena tidak ada kata mundur. Kita mundur, generasi kita maju begitu kencang dan akan meninggalkan kita. Ini kan lebih parah. Bisa ada suatu masa di mana kita tidak menyertai pertumbuhan anak kita, maka anak kita sudah meroket dengan dunianya dan kita semakin jauh dengan dirinya. Apa yang akan muncul Bapak Ibu? Maka di situ akan muncul kesenjangan keintiman atau keharmonisan hubungan tali kasih antara anak dan orang tua. Iya. Sama pula misalnya bahwa guru akan tidak menjadi karismatik lagi buat anak-anaknya karena tidak cukup dengan modal karisma saja yang dimiliki oleh seorang guru, tetapi karismatik ini kemudian dia peduli dengan situasi anak didiknya, maka dia akan tetap menjadi idola dan dicintai oleh anak didiknya. Ya, sekian untuk sesi ini kita cukupkan dulu. Semoga saja kita akan berjumpa pada sesi-sesi berikutnya dengan momen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.